Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandia Kliana Kurnia Dewi, kelas 3A, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Wali Songo, Semarang. Di sini saya ingin memaparkan pendapat saya mengenai konsep penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Penelitian kualitatif itu sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk nantinya agar memahami realita yang ada di masyarakat. Jadi bisa dibilang itu penelitian kualitatif itu melihat dunia itu apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Jadi penelitian kualitatif itu memiliki peraturan yang alamiah. Maksudnya itu sumber datanya itu langsung dari lapangan. Jadi peneliti itu hanya sebagai instrumen kunci saja. Pada peneliti kualitatif itu juga cenderung lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Sementara konsep penelitian kualitatif itu dalam pendidikan Islam itu adalah konsep penelitian yang lebih mengedepankan hal-hal yang terjadi di lapangan dan diteliti itu menurut pandangan Islam. Seperti itu. Dan ada karakteristik penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada mempunyai sifat induktif. Nah, maksud dari sifat induktif itu adalah pengembangan konsep yang berdasar pada data yang ada, bersifat fleksibel sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Lalu selanjutnya itu ada melihat setting dan respon keseluruhan. Maksudnya itu adalah peneliti itu berinteraksi dengan responden secara alami, jadi tidak dikendalikan oleh peneliti lain. Nah, yang ketiga itu ada menekankan validitas penelitian, ditekankan pada kemampuan peneliti. Maksudnya itu dalam penelitian kualitatif itu, peneliti itu akan berhadapan langsung dengan responden dan lingkungannya juga. Jadinya peneliti itu tuh dapat menangkap apa yang diucapkan dan dilakukan oleh responden itu sendiri. Lalu yang kelima itu ada menekankan pada setting alami. Maksudnya itu peneliti kualitatif itu sangat menekankan pada data asli atau natural condition. Nah, peneliti itu harus menjaga keaslian dari data yang ada. Nah, maka dari itu responden itu baiknya mengatakan langsung apa maksud dan tujuan penelitiannya. Lalu selanjutnya itu ada mengutamakan proses daripada hasil. Maksudnya itu penelitian kualitatif itu lebih ditekankan pada bagaimana sih gejala itu tuh bisa muncul. Lalu yang ketujuh itu ada menggunakan non-probabilitas sampling. Maksudnya itu dari teknik sampling itu adalah teknik yang dilakukan untuk mendapatkan sampel. Lalu selanjutnya itu yang kedelapan, peneliti itu sebagai instrumen. Maksudnya itu peneliti itu harus menyesuaikan diri dan mengubah strategi mengikuti apa yang ada di lapangan. Jadi yang di lapangan itu seperti apa, nah itu bisa menyesuaikan diri penelitinya. Selanjutnya ada menganjurkan penggunaan triangulasi. Maksudnya itu adalah penyilangan informasi yang didapat dari sumber, sehingga nantinya itu datanya bisa terbukti kebenarannya atau keabsahannya. Nah, nantinya itu bisa dipakai untuk memperoleh hasil penelitian. Lalu yang ke-10 itu ada menguntungkan diri pada teknik dasar studi lapangan. Nah, karakter
karakteristik itu diambil dari teori yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln yang mengatakan bahwa kebenaran itu dapat diperoleh hanya dari lapangan, yaitu mencerminkan kondisi yang sebenarnya yang ada di lapangan itu. Lalu yang terakhir itu ada mengadakan analisis data sejak awal. Jadi peneliti kualitatif itu dilakukan setelah semua datanya itu terkumpul dulu, baru dilakukan penelitiannya. Lalu ada salah satu contoh judul penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam adalah upaya guru pendidikan agama Islam dalam menangani kenakalan siswa. Jadi rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana sih upaya guru agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa. Lalu yang kedua itu faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi guru agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa. Nah, pendekatan dan jenis penelitian ini itu penelitian deskriptif kualitatif. Nah, deskriptif kualitatif itu bertujuan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Nah, berdasarkan fakta yang ada di lapangan itu seperti apa gitu. Lalu saat nanti sudah mendapatkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan upaya guru agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa itu adalah yang pertama bisa dengan memberikan contoh atau tauladan kepada peserta didik, yaitu dengan datang ke sekolah tepat waktu, dengan berbicara sopan, bisa juga dengan memberi nasihat kepada pendidik, bisa juga dengan menegur dan memberikan hukuman kepada siswa yang nakal. Dan sebagai guru agama Islam juga harus selalu berdoa agar siswanya itu memiliki kepribadian yang baik dan sifat-sifat yang baik. Lalu ada faktor pendukung upaya guru agama dalam mengatasi kenakalan siswa, yaitu penerapan tata tertib sekolah, dan bisa juga peran kepala sekolah yang harus tegas terhadap masalah kenakalan siswa itu seperti apa, itu harus tegas. Sedangkan untuk faktor penghambatnya itu kurang adanya kerjasama antara guru satu dengan guru yang lain, itu tuh kurang. Jadinya tuh siswa itu kayak kurang kesadaran untuk menjadi pribadi yang baik. Nah, intinya itu penelitian kualitatif itu penelitian yang didasarkan pada data lapangan. Jadi apa yang terjadi di sana itu real, tidak boleh ditambahkan ataupun dikurang-kurangkan, itu tuh tidak boleh. Jadi apa adanya saja. Sedangkan penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam itu dilandaskan atau didasari hukum-hukum Islam dan hal-hal yang terkait dengan Islam. Seperti judul penelitian kualitatif tadi yang dicontoh, upaya guru agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa. Jadi yang diteliti pun itu harus berhubungan dengan pendidikan Islam dan dapat dilakukan juga di tempat-tempat yang berhubungan dengan pendidikan Islam. Contohnya itu seperti SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, seperti itu, dan yang lainnya yang memang memakai aspek pendidikan Islam di dalamnya. Nah, sebenarnya penelitian kualitatif itu dalam pendidikan Islam itu sama saja dengan penelitian kualitatif pada umumnya. Jadi hanya saja bedanya hanya saja pada prosesnya itu menggunakan aturan-aturan Islam dan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan Islam itu sendiri. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.